dari bilangan 0,6, 55%, 2/5, 0,54 adalah titik-titik. Silakan dijawab. Masih ada kesempatan? Ya, dilepaskan ya, cuci silakan. 100 untuk menuju. Ya, untuk juru bicara barangkali diatur supaya mainnya lebih pasti suara terdengar lebih jelas. Baik, kita lanjutkan soal matematika yang kedua untuk bergu A. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki ukuran keliling 58 meter. Jika selisih panjang dan lebarnya adalah 9 meter, maka luas lapangan tersebut adalah titik-titik. Saya ulangi, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki ukuran keliling 58 meter. Jika selisih panjang dan lebarnya adalah 9 meter, maka luas lapangan tersebut adalah titik-titik. Silakan dijawab. Ya, waktu selesai untuk bergerak, gimana Ibu D? 190 meter persegi. 100 untuk D. Ayo juga semangat ya untuk soal matematika yang ketiga. Nilai dari 5 akar 45 ditambah akar 125 keseluruhannya dibagi
6 akar 98 dikurang 3 akar 32 adalah titik-titik. Saya ulangi, nilai dari 5 akar 45 ditambah akar 125 keseluruhannya dibagi 6 akar 98 dikurang 3 akar 32 adalah titik-titik. Silakan dijawab. Waktu selesai untuk berdoa, silakan guru yang lain. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Penonton? Tidak ada yang menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah 1/3 akar 10. Terima kasih. Oke. Dari selalu kita untuk berdoa. Ada rahasia? Oke, dekatkan mic-nya. Kita mulai. Nomor 1. Seekor kucing melompat dan ingin menangkap seekor cicak. Dalam sekejap, cicak tersebut memutuskan ekornya dan segera berlari menjauh. Sedangkan ekornya yang terputus masih bergerak di lantai dan menarik perhatian kucing. Perilaku cicak dalam bacaan menunjukkan ciri makhluk hidup titik. Saya ulangi, seekor kucing melompat dan ingin menangkap seekor cicak. Dalam sekejap, cicak tersebut memutuskan ekornya dan segera berlari menjauh. Sedangkan ekornya yang terputus masih bergerak di lantai dan menarik perhatian kucing. Perilaku cicak dalam bacaan menunjukkan ciri makhluk hidup titik. Silakan.
Masih ada waktu? Soal dilemparkan. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan coba dijawab untuk tulis apa yang kurang nilainya. Melakukan metabolisme. Penonton? Adaptasi. 100 rupiah. Soal kedua untuk terima. Perhatikan gambar wilayah. Berdasarkan pengamatan terhadap gambar tersebut, nomor yang menunjukkan spermatosit sekunder adalah titik. Saya ulangi, berdasarkan pengamatan terhadap gambar tersebut, nomor yang menunjukkan spermatosit sekunder adalah titik. 4. Masih ada waktu. Oke, selamat diperbutkan. Silakan berbunyi. Nomor 3. 100 berbunyi. Soal nomor 3 untuk terima. Sebuah mobil bermassa 1000 kg sedang melaju dengan kecepatan 15 meter per sekon. Sopir menginjak pedal gas sehingga mesin mobil memberikan daya dorong sebesar 5.000 Newton searah dengan gerak mobil. Percepatan yang terjadi pada mobil tersebut adalah sebesar titik. Saya ulangi. Sebuah mobil bermassa 1000 kg sedang melaju dengan kecepatan 15 meter per sekon. Sopir menginjak pedal gas sehingga mesin mobil memberikan daya dorong sebesar 5.000 Newton searah dengan gerak mobil. Percepatan yang terjadi pada mobil tersebut adalah sebesar titik. Silakan. meter per sekon. Masih ada waktu.
sudah siap, kita masuk ke soal bahasa Indonesia. Simak dan cermatilah puisi yang berikut. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jenis puisi lama tersebut adalah titik. Berikan alasan Anda. Saya ulangi. Simak dan cermati puisi lama berikut. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jenis puisi lama tersebut adalah titik. Berikan alasan Anda. Ridwan, silakan menjawab. Matematika. Puisi Gurindam karena hanya memiliki 2 baris. Masih ada waktu di PKP. Gurindam karena bahasanya A dan A. Masih ada waktu di PKP. Baik, sudah 2 kali. Gurindam karena hanya memiliki 2 baris bersama A dan hanya memiliki isi. Hanya memiliki isi. Baik, terima kasih. 50 untuk Ridwan, 50 untuk PGB. Jawabannya benar, jenis puisinya Gurindam. Alasannya terdiri dari 2 baris. Setiap baris berima akhir AA. Baris pertama merupakan sebab atau syarat, baris kedua merupakan jawabannya. Terima kasih. Oke, konsentrasi. Baik, itu A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Konsentrasi. Simak dan cermati cerita fantasi berikut. Aruna menemukan sebuah jam saku tua di loteng rumah neneknya. Saat jarum jam itu diputar ke kiri, seluruh ruangan tiba-tiba membeku. Debu yang berterbangan berhenti di udara, dan suara burung di luar jendela menghilang. Aruna menyadari bahwa waktu telah berhenti. Namun, ketika ia mencoba memutar jam kembali ke posisi semula, jam itu terlepas dari tangannya dan retak. Setelah itu, bayangan hitam muncul dari balik lemari dan bergerak mendekatinya. Pertanyaan: konjungsi temporal yang terdapat dalam kutipan teks tersebut adalah. Saya ulangi, cermati dan simak baik-baik ceritanya. Aruna menemukan sebuah jam saku tua di loteng rumah neneknya. Saat jarum jam itu diputar ke kiri, seluruh ruangan tiba-tiba membeku. Debu yang berterbangan berhenti di udara, dan suara burung di luar jendela menghilang. Aruna menyadari bahwa waktu telah berhenti. Namun, ketika dia mencoba memutar jarum kembali ke posisi semula, jam itu terlepas dari tangannya dan retak. Setelah itu, bayangan hitam muncul dari balik lemari dan bergerak mendekatinya. Konjungsi temporal yang terdapat dalam kutipan teks tersebut adalah. Ridwan, silakan menjawab. Setelah itu 120. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ridwan, siap? Simak dan cermati teks prosedur berikut. Langkah sistematis mengurus kartu identitas anak. Kartu identitas anak atau KIA merupakan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah sebagai identitas bagi anak. Agar proses penerbitan yang berjalan lancar, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan secara sistematis
oleh orang tua atau wali. Langkah pertama adalah memastikan anak telah tercatat dalam kartu keluarga atau KK serta menyiapkan dokumen seperti akta kelahiran dan KK. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan verifikasi data untuk memastikan kesesuaiannya dengan sistem administrasi kependudukan. Tahap berikutnya adalah pencetakan tiang oleh petugas. Setelah selesai dicetak, kartu dapat diambil sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pertanyaannya, 4 tahapan utama atau tahapan inti dalam prosedur penerbitan kartu identitas anak yang sesuai dengan isi teks adalah titik. Saya ulangi, cermati dan simak baik-baik teks prosedur berikut. Langkah sistematis mengurus kartu identitas anak atau KIA. Kartu identitas anak atau KIA merupakan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah sebagai identitas bagi anak. Agar proses penerbitannya berjalan lancar, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan secara sistematis oleh orang tua atau wali. Langkah pertama adalah memastikan anak telah tercatat dalam kartu keluarga serta menyiapkan dokumen seperti akta kelahiran dan kartu keluarga atau KK. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan verifikasi data untuk memastikan kesesuaiannya dengan sistem administrasi kependudukan. Tahap berikutnya adalah pencetakan KIA oleh petugas. Setelah selesai dicetak, kartu dapat diambil sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pertanyaannya, 4 tahapan utama atau tahapan inti dalam prosedur penerbitan kartu identitas anak yang sesuai dengan isi teks adalah. Ridwan, silakan menjawab. Yang pertama, anak tercatat dalam KK atau kartu keluarga dan menyiapkan dokumen akta kelahiran dan KK. Yang kedua, dinyatakan lengkap oleh petugas. Yang ketiga, verifikasi data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan yang terakhir, pencetakan KIA oleh petugas. Masih ada waktu. Diperlukan. Yang pertama, memastikan anak tercatat di dalam kartu keluarga. Yang kedua, mempersiapkan dokumen seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Yang ketiga, melakukan verifikasi data oleh petugas administrasi kependudukan. Dan tahap yang terakhir atau yang keempat, pencetakan KIA oleh petugas. 50 untuk Ridwan, 50 untuk Ridwan. Jawabannya setelah penyiapan dokumen ada pendataan, verifikasi, pencetakan dan yang terakhir pengambilan kartunya. Terima kasih untuk Ridwan. Kita beralih ke soal bahasa Inggris. Group A. Are you ready? Please listen carefully. My name is Andy. I'm 14 years old. I live in Kupang. I'm a student of SMP Nusantara. I like reading books and playing football.
Once again, my name is Andy. I am 13 years old. I live in Ubang. I am a student of SMP Nusantara. I like reading books and playing football. Which sentence shows Andy's identity as a student? Please answer. I am a student of SMP Nusantara. 100. Number 2. Listen carefully. Last August 7th, our school held the Panjat Pinang competition. Many students joined the game. The Pinang tree was very slippery because of the grass. Rico climbed carefully and grabbed the prize on top. He became the champion. Why was the tree slippery? Once again, last August 7th, our school held the Panjat Pinang competition. Many students joined the game. The Pinang tree was very slippery because of the grass. Rico climbed carefully and grabbed the prizes on top. He became the champion. Why was the tree slippery? Please answer. Because of the breeze. 100. Number 3. Listen carefully. The orangutan is a large primate found in the rainforest of Borneo and Sumatra. It has long reddish brown hair and strong arms that help it swim between trees. Orangutans are mainly herbivores, eating fruits, leaves, and bark. They are highly intelligent and can use simple tools to get food. Sadly, orangutans are critically endangered due to deforestation and aim to protect their habitats and increase their population in the world. Once again, the orangutan is a large primate found in the rainforest of Borneo and Sumatra. It has long reddish brown hair and strong arms that help it swim between trees. Orangutans are mainly herbivores, eating fruits, leaves, and bark. They are highly intelligent and can use simple tools to get food. Sadly, orangutans are critically endangered due to deforestation and illegal hunting. Conservation program aim to protect their habitats and increase their population in the world. Which physical feature help orangutans move between trees? Which physical feature helps orangutans move between trees? Its strong arm. 100. Baik, kita beri aplaus ya. Soal wajib lingkungan sudah selesai. Sebelum kita pindah pada Riku B, mari kita cek skor sementara. Riku A 500, Riku B 100, Riku C 100, Riku D 200. Unggul sementara Riku A dengan skor 500. Kita beri aplaus untuk Riku A. Tidak ada hukuman, Anda memanfaatkan waktu itu saja. Kecuali rebutan hati-hati karena minimal 50 menunggu di sana. Tapi kalau soal wajib, Anda punya hak, jawab saja. Tidak ada apa hukuman. Silakan Jumi Riku B dengan Pak Ketua.
Baik, regu B mendapatkan paket soal yang ketiga. Ya. Regu B bersiap-siap untuk soal matematika yang pertama. Pada saat aliran listrik padam, suhu di dalam kulkas negatif 5 derajat Celcius dan naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Setelah aliran listrik kembali terhubung 20 menit kemudian, suhu di kulkas adalah titik. Saya ulangi. Pada saat aliran listrik padam, suhu di dalam kulkas negatif 5 derajat Celcius dan naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Setelah aliran listrik kembali terhubung 20 menit kemudian, suhu di kulkas adalah titik. Silakan dijawab. 15 derajat Celcius. Belum tepat, masih ada waktu. Lebih. 10 derajat Celcius. 100. Ya, soal matematika yang kedua. Keliling sebuah persegi panjang 80 cm. Jika selisih panjang dan lebarnya adalah 12 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah titik. Saya ulangi. Keliling sebuah persegi panjang 80 cm. Jika selisih panjang dan lebarnya adalah 12 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah titik. Silakan dijawab. cm. Belum tepat, masih ada waktu. Lebih. 160
B, semangat untuk soal matematika yang ketiga ya. Di sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor. Jika dihitung jumlah roda total adalah 248 buah. Biaya parkir satu mobil Rp5.000 dan satu motor Rp2.000. Pendapatan parkir pada hari itu adalah titik-titik. Saya ulangi. Di sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor. Jika dihitung jumlah roda total adalah 248 buah. Biaya parkir satu mobil Rp5.000 dan satu motor Rp2.000. Pendapatan parkir pada hari itu adalah titik-titik. Silakan dijawab. Baik, sudah lengkap. Bersiap-siap berdoa, untuk soal rebutan. Soal matematika yang pertama. Pak Elia meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta rupiah dan membayar angsuran tetap selama 12 bulan dengan bunga 15% per tahun. Besar angsuran tiap bulan adalah titik-titik. Saya ulangi, Pak Elia meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta rupiah dan membayar angsuran tetap selama 12 bulan dengan bunga 15% per tahun. Besar angsuran tiap bulan adalah titik-titik. Lagu D 575.000. 100 untuk lagu D. Soal rebutan matematika yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Volume prisma segitiga tersebut adalah titik-titik. Saya ulangi, perhatikan gambar berikut ini. Volume prisma segitiga tersebut adalah titik-titik. Lagu D 84 cm persegi. minus 50 untuk regu D. Ya, semangat ya. Perhatikan ya. Satuannya ya. Ya, tidak usah stres. Tarik nafas. Ya, tetap fokus sama dia. Oke. Lanjut untuk soal 5. Silakan Ibu. Soal perubahan ini. Ibu bersabar, Bapak pendamping. Ibu. Baik, mohon maaf sebelumnya. Kesepakatan kita itu kalau wajib itu satu pun tidak dikasih setengah-setengah soal rebutan. Itu kalau salah maka minusnya minus 100. Seingat saya dengan kesepakatan kemarin ini. Mohon maaf sebelumnya. Halo Bapak. Rebutan untuk Soal rebutan. ya itu Ya. kalau salah harusnya minus 100 bukan minus 50. Minus 50 Bapak. Oke. Terima kasih ya. Lanjut soal IPA. Silakan. Soal perubahan ini. Nomor 1. Data uji kandungan urin Pak Ari di laboratorium saat dideteksi reagen biru, warna urin tetap kuning jernih. Namun, saat dideteksi reagen BDI dan dipanaskan, urin berubah warna menjadi merah ganas dan terdapat endapan.
adalah titik-titik. Diulangi, data uji kandungan murid Pak Ari di laboratorium saat ditetes reagen bulat, warna urin tetap kuning jernih. Namun, saat ditetes reagen Benedict dan dipanaskan, urin berubah warna menjadi merah bata dan terdapat endapan. Berdasarkan hasil uji tersebut, kelainan yang diderita oleh Pak Ari adalah titik-titik. Silakan. Waktu habis, ada yang tahu jawabannya? Ya, silakan. Glikosuria. 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 Ya. Oh ya, ada kandungan glukosa di dalamnya sehingga akan menjadi penyakit diabetes mellitus atau diabetes. Oke, kita lanjut. Semangat, kita siap untuk soal nomor 2. Soal nomor 2. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Melihat ada kemacetan di depan, pengemudi menginjak rem sehingga mobil mengalami perlambatan konstan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Waktu yang dibutuhkan mobil tersebut mulai dari rem hingga benar-benar berhenti adalah titik-titik. Diulangi, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Melihat ada kemacetan di depan, pengemudi menginjak rem sehingga mobil mengalami perlambatan konstan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Waktu yang dibutuhkan, silakan berbeda. 5 sekon. 110 detik. Melanjutkan soal bahasa Inggris. Apetes semangat. Ayo. Oke, semangat, kita terus untuk ke depan ini. Kelas ya? Siap. Kita balik ke soal bahasa Indonesia. Silakan baca dan simak juga baik-baik teksnya dan simak baik-baik pertanyaannya. Saya ulangi, silakan nanti dibaca dan simak juga teksnya serta simak baik-baik pertanyaannya. Kita mulai, siap? Pertanyaan nomor 1. Simak dan baca kutipan resensi berikut. Novel ini menceritakan perjuangan seorang anak desa bernama Ardi yang bercita-cita melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Ardi menghadapi berbagai rintangan, mulai dari keterbatasan ekonomi, jarak sekolah yang jauh, hingga pandangan skeptis masyarakat desa terhadap pendidikan tinggi. Dalam perjalanannya, Ardi belajar tentang kerja keras, ketekunan, dan arti persahabatan sejati. Kisah ini memberikan inspirasi tentang kegigihan meraih mimpi meski banyak tantangan menghadap. Pertanyaannya, bagian kutipan resensi tersebut merupakan struktur titik-titik-titik. Saya ulangi, simak dan bacalah kutipan resensi berikut. Novel ini menceritakan perjuangan seorang anak desa bernama Ardi yang bercita-cita melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Ardi menghadapi berbagai rintangan, mulai dari keterbatasan ekonomi, jarak sekolah yang jauh, hingga pandangan skeptis masyarakat desa terhadap pendidikan tinggi. Dalam perjalanannya, Ardi belajar tentang kerja keras, ketekunan, dan arti persahabatan sejati. Kisah ini, silakan sinopsis.
100 untuk Indonesia. Kita lanjut ke soal yang kedua. Simak dan cermati kutipan teks rekor berikut. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam Kongres Pemuda II di Batavia. Dalam pertemuan tersebut, mereka mengikrarkan sumpah pemuda yang berisi satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan persatuan bangsa. Pertanyaannya, teks tersebut termasuk jenis rekor titik-titik. Saya ulangi, simak dan cermati kutipan teks rekor berikut. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam Kongres Pemuda II di Batavia. Dalam pertemuan tersebut, mereka mengikrarkan sumpah pemuda yang berisi satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan persatuan bangsa Indonesia. Teks tersebut termasuk jenis rekor titik-titik-titik. Silakan dijawab. Faktual. 100 untuk Indonesia. Group A, ready? B, ready? C, are you ready? D? Yeah. Please listen carefully. Number 1. I prefer studying with a small group of friends. We usually meet after school in the library or at someone's house. We discuss the lessons, ask questions, and help each other understand difficult topics. Sometimes we play educational games or quiz each other to make learning more fun. Studying together is not only enjoyable, but also helps us remember the lessons better. I feel more confident and motivated when I learn with my friends. Once again, I prefer studying with a small group of friends. We usually meet after school in the library or at someone's house. We discuss the lessons, ask questions, and help each other understand difficult topics. Sometimes we play educational games or quiz each other to make learning more fun. Studying together is not only enjoyable, but also helps us remember the lesson better. I feel more confident and motivated when I learn with my friends. Question: who does the writer study with? Her friend. Yeah, 100. Number 2. Please listen carefully. My favorite day is Wednesday because I have interesting subjects. I start the day with music, where we learn to play instruments and sing together. After that, I have mathematics, which challenges me to solve problems and think creatively. We have short breaks between lessons to rest and chat with friends. Our classes finish at 12:30 p.m., giving me some free time in the afternoon to read or relax. Wednesday is always fun and full of learning. Once again, my favorite day is Wednesday because I have interesting subjects.
where we learn to play instruments and sing together. After that, I have mathematics, which challenges me to solve problems and think creatively. We have short breaks between lessons to rest and chat with friends. Our classes finish at 12:30 p.m., giving me some free time in the afternoon to read or relax. Wednesday is always fun and full of learning. Question: what is the last lesson on Wednesday? Yeah, 100. Ya, berarti sudah putaran pertama. Semangat semua. Bagaimana? Ya, mari kita lihat hasil akhir putaran pertama baik soal proposal peributan. Ribu 525, ribu 1125, ribu C 1050, dan ribu D 1550. Luar biasa. Dengan demikian yang mewakili putaran pertama untuk melaju ke final adalah Ribu D dengan skor 1550 dari STP Katolik Santo Yosef Ayah OB. Ya. Oke, terima kasih para pendamping dan Pak Kini di depan foto sama Pak Kadis. Para pendamping di sini baru kita panggil putaran kedua. Bapak Kadis kami dapat di depan masing-masing. Ribu A yang pendampingnya B. Langsung mengambil posisi di Ribu A. Pendamping Stella Gracia silakan posisi pertama. Oke, duduk menurut posisi jubir di tengah. Kakak tengah nama siapa? Nama saya, perkenalkan nama saya Yosefina Evita Tanggugore, biasa dipanggil Vita. Kakak. Nama saya Christopher Rina Ferdinand Mola, biasa dipanggil Ray. Oke. Nama saya Maria Clara Natania Erlan Raja Muda Bataona, biasanya dipanggil Erlan. Oke, sukses, salam sukses untuk semuanya. Hebat hari ini, walaupun tidak masuk di final ya, kamu sampai ke semifinal. Tapi memang dari 24 regu itu harus memang dipilih 8 regu untuk masuk final. Tapi kamu sebenarnya puas tampil dengan baik. Asumta menduduki posisi kedua tadi, luar biasa. Ada yang lebih nih, kamu kok bisa tuh bahasa Inggris tuh kamu coba cerita sedikit gimana kamu bisa mencermati setiap item soal, kemudian itu tidak pernah meleset apa yang kamu jawaban. Persiapan seperti apa tuh? Karena setiap di rumah saya kalau berbicara dengan orang tua selalu menggunakan bahasa Inggris. Itu di sekolah juga? Tidak. Tidak, di rumah bapak mama fasih bahasa Inggris begitu? Tidak juga. Tapi lu coba belajar bersama-sama dengan bapak mama. Kalau di sekolah sendiri guru gimana? Kalau di sekolah dulu biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Namun jika itu pelajaran bahasa Inggris maka kami wajib menggunakan kata bahasa Inggris. Pada hari itu? Iya. Wow, hebat. Bagaimana matematika tadi? Kamu juga begitu bagus kok matematika, kompak begitu, tapi memang ketepatan itu yang penting. Ada kesulitan di matematika, Kakak? Ya memang ada materi yang memang sulit. Ada materi memang sulit. Ketika kesulitan tingkat setiap soal berbeda-beda ya. Begitu dapat di kamu tuh ada sangat rumit sekali ya, bagaimana harus menggunakan waktu dan sulit. Tapi bukan saja kamu, hasil evaluasi dinas kan kita di literasi kita memang kurang, seluruh literasi kita kurang kemarin ada evaluasi, tapi kamu tampil dengan baik. Gimana IPA-nya tuh? Sebenarnya kalau IPA itu bukan saya punya materi inti. Sebenarnya kita bersama Vita. Kalau kamu di mana? Bahasa. Gimana bahasanya? Baik. Tadi bahasa kamu jawab mantap. Mungkin harus ada yang kamu uji lagi di tahun-tahun mendatang. Apa? Kamu lihat titik lemahnya apa sih? Kami masih ragu dalam
mengambil keputusan itu tadi. Apakah itu mesti berembuk? Tadi kurang begitu nampak kelihatan berembuk waktu soal mau dijawab tuh ambil keputusan bersama sehingga ada kekuatan untuk harus bilang apa begitu. Sebenarnya ada, cuman kami sering kali ragu mengambil menjawab. Jadi kalau mau dijawab ditahan atau mungkin jawabannya saat regu lainnya menjawab itu ternyata salah. Sudah menjawab. Justru ada pilihan soal di regu lain yang kamu sendiri bisa ambil loh. Iya. Cepat sekali. Kamu tuh pasti cepat sekali. Begitu nggak dapat, kamu dapat poinnya. Mungkin itu jadi bagian buat kamu di kali mendatang. Dan ini masih kelas berapa nih sekarang? Saya kelas 7. Masih bisa ikut kan tahun depan? Kamu juga kan? Kamu? Kelas 8. Oh sudah, masih bisa tahun depan kan bisa. Mudah-mudahan pengalaman ini Global tuh menyiapkan materi dari setiap sesinya. Kamu bisa ikuti nanti di Global tuh, kamu bisa belajar situ. Ini item ini, kamu juga bisa lihat gestur kamu waktu kamu menjawab. Ada semua di Global tuh. Nanti mudah-mudahan kamu dapat channelnya, kemudian kamu bisa belajar dari situ. Mungkin juga ada baiknya, ada yang berhasil hari ini juga tahun lalu dan beberapa tahun lalu mereka ikuti. Jadi bukan habis selesai mereka pulang, tapi mereka punya kesempatan sampai ke grand final, sehingga mereka lihat soal tingkat kesulitan soal di final itu seperti apa, mereka sudah punya baca. Kamu hari ini masuk semifinal, artinya bahwa kamu mesti ikut di final itu. Kamu bisa lihat gimana soal-soalnya tuh. Memang semakin ke final itu semakin lebih sulit. Jawabannya ada sederhana, tapi tingkat kesulitan soalnya bikin sulit. Kita bingung di tingkat kesulitan soal, padahal jawabannya sederhana. Mungkin itu. Nah, kamu sudah dikasih kepala sekolah, guru-guru dan teman-teman kasih kepercayaan kamu ikut nih. Kamu bilang apa? Ucapan apa buat kepala sekolah? Untuk kepala sekolah terima kasih atas memilih kami sebagai perwakilan dari sekolah. Meskipun kami belum mendapat juara, tapi kami bersyukur bisa sampai di tahap semifinal. Mantap, hebat. Kamu sendiri? Saya juga bersyukur bisa sampai ke tahap semifinal. Kamu? Sama seperti dua teman yang lain. Adik kelas saya juga sangat bersyukur karena tim kami bisa sampai ke titik ini atau yang biasa kita sebut dengan semifinal. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan juga di sana yang tentu mendukung kamu dengan doa. Kamu bilang apa buat kawan-kawan semua? Terima kasih buat doa-doanya. Saya sering membawa piala. Hebat, kamu tetap hebat. Is the best, oke? Apa dinas yang menyelenggarakan? Kamu bilang apa buat dinas kita, Pak Kadis dan teman-teman? Terima kasih kepada dinas pendidikan yang telah menyelenggarakan acara atau agenda seasik seperti ini. Kerana makin depan lebih baik lagi begitu ya. Oke, terima kasih untuk komentarnya. Siapa namanya lagi? Kita. Erlan. Terima kasih untuk kesuksesan sampai titik ini. Semakin giat belajar begitu, salam sukses, salam literasi. Keberhasilan tertunda, pasti kali mendatang kamu akan menjadi is the best. Salam buat semuanya. Oke. Siang. Ceritanya ini SMP Citra Bangsa Mandiri. Hari ini juga Anda masuk di semifinal lomba cerdas cermat SMP MTS Sekota Kupang di dalam rangka peningkatan kapasitas literasi dan numerasi. Michelle, kamu ya? Jova, kamu? Elo, Jova, Elo sama Michelle. Michelle, perasaanmu hari ini sampai di titik ini loh, sampai final nih, bangga, oke? Kamu sendiri perasaan gimana? Kalau saya sebenarnya lega karena akhirnya sudah selesai. Perlombaan ini tadi juga selama perlombaan agak tegang. Ini baru pertama kali kamu ikut? Sebenarnya kalau perlombaan yang ini sudah yang kedua. Sudah kedua. Baru kali ini kami lolos. Oh, luar biasa. Luar biasa. Itu artinya kepercayaan tertunda. Harus ada upaya lebih lagi. Kamu bahasa Inggris pintar loh. Itu siapa yang ajar? Sekolah kami ada program kelas bilingual di situ. Kelas yang kebetulan saya dan Elo kelas bilingual juga. Pantas, jadi kamu dua tuh saling diskusi. Ini matematika dia hebat ini. Dia hebat matematika jauh. Gimana tuh matematika tuh?
menantang juga ya. Tingkat kesulitan juga ada. Nanti mudah-mudahan kamu juga bisa ikut di semifinal walaupun tidak final. Tidak ingin kamu bisa datang lihat soalnya atau pantau di global tuh ada materi di sana bisa sampaikan. Nah, sampai titik ini apa kamu kecewa atau enggak? Kamu tetap semangat ya untuk kita ya, karena keberhasilan hari ini adalah sesuatu yang tertunda. Nah, guru-guru kepala sekolah sudah memberi kesempatan Anda datang sini. Sampai titik ini Anda mau bilang apa, Michelle? Ada teman-temanmu juga, Be. Iya. Dan juga teman-teman semuanya, terima kasih. Doa-doanya juga begitu ya. Yang pasti bukan berhenti di sini karena kamu kelas 7. Yang 9 berarti nggak bisa ikut lagi ya. Kamu kelas di SMA ada deh. Tapi alumni pasti akan mensupport adik-adik ke depan dari pengalaman-pengalaman ini. Nah, dinas yang sudah menyelenggarakan kegiatan apakah berhenti di sini atau kamu mau bilang apa untuk dinas? Siap ya adik ya. Salam sukses untuk kamu, salam literasi bersama SMP Citra Bangsa Mandiri semakin jaya. Oke.